Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Neni. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6. Baiklah, video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan saya dalam mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan RA. Pada mata kuliah ini saya mendapat tugas untuk menganalisis manajemen suatu lembaga di sekolah pada masa pandemik saat ini. Karena itu, saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, dampak dari COVID akan saya jelaskan. Dampaknya tidak hanya di sektor perekonomian saja, tetapi juga di sektor pendidikan. Banyak manajemen pendidikan yang seharusnya berjalan dengan baik jadi terkendala. Ya, karena salah satunya faktor untuk menjaga kesehatan, untuk mengurangi dampak dari COVID tersebut. Dampak dari COVID tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya, di sini saya akan membahas bagaimana dampak-dampak yang terjadi di masa COVID-19 ini terhadap manajemen pendidikan di lembaga RA. Sebelum saya membuat video ini, saya terlebih dahulu telah melakukan wawancara kepada salah satu guru yang berada di TK di daerah tempat tinggal saya ini. Dan saya juga telah melakukan pengamatan terkait dampak dari COVID-19 ini, terkhusus dalam bidang manajemen suatu lembaga di TK di masa pandemi ini. Bagaimanakah proses pembelajaran manajemen pendidikan di masa pandemi saat ini? Proses pembelajaran di masa pandemi saat ini tidak bisa berlangsung secara tatap muka. Itu dikarenakan untuk menjaga kesehatan. Dan sehingga proses pembelajaran di TK pun melakukan suatu perubahan, yaitu agar proses pembelajaran di RA dapat berjalan dengan seharusnya. Walaupun tidak 100% sama dengan yang dilakukan selama ini. Contohnya itu dari proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka dialihfungsikan dalam bentuk secara online. Di TK yang saya amati, pihak guru melakukan proses pembelajaran melalui via WhatsApp. Di sini orang tua dan guru membuat grup WhatsApp yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran. Bagaimanakah sistem pembelajaran via WhatsApp tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Di sekolah yang saya amati, seorang guru atau guru memberikan instruksi atau teks instruksi kepada orang tua terkait pembelajaran. Dan tidak hanya teks instruksi saja yang telah diberikan guru, tetapi juga video-video yang memudahkan orang tua untuk melakukan instruksi. Tetapi tidak teks instruksi saja yang diberikan guru, tetapi juga video-video contoh pembelajaran. Selanjutnya, orang tua diharapkan
mendampingi anak dan memvideo anak saat proses pembelajaran tersebut berlangsung di rumah, yang bertujuan agar guru dapat memantau kembali bagaimana perkembangan proses pembelajaran anak di masa pandemi saat ini, walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Dan setelah video itu selesai, orang tua wajib atau diharuskan untuk mengirim video tersebut ke grup WhatsApp guru. Yang bertujuan untuk memudahkan guru untuk mengamati anak dan menilai anak dalam proses pembelajaran anak, walaupun tidak dilakukan secara tatap muka. Baiklah, pertanyaan berikutnya, apakah terdapat kendala-kendala dari manajemen pembelajaran di masa saat ini? Kendala-kendala di masa pandemi saat ini pasti ada, terutama dalam proses pembelajaran. Terkadang proses pembelajaran yang telah disusun oleh guru tidak berjalan dengan efisien, dikarenakan orang tua sibuk dengan urusan pekerjaannya atau urusan pribadinya, sehingga pembelajaran yang telah disusun oleh guru tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang seharusnya anak telah mampu untuk menggerakkan motorik halusnya, dikarenakan kurangnya bimbingan dari orang tua menyebabkan anak malas untuk belajar dan akhirnya enggan untuk melakukan pembelajaran tersebut. Terkadang anak yang dibiarkan tanpa pengawasan itu akan asik dengan kehidupan dia sendiri. Seperti anak lebih asik bermain game dengan HP-nya dan membuat anak malas untuk belajar. Disinilah peran orang tua dalam proses pembelajaran. Agar tidak terjadinya kendala seperti itu, seharusnya orang tua dan guru lebih antusias dalam proses pembelajaran anak. Berikutnya itu kendala orang tua dalam mengatur emosi, yaitu kendala orang tua dalam mengatur emosinya. Terkadang orang tua di saat proses pembelajaran, orang tua lebih menekankan keegoisannya, sehingga anak diharuskan untuk bisa. Dalam kata lain, anak diharuskan untuk bisa dan bersifat, dan orang tua melakukannya dengan cara memaksa, sehingga anak pun enggan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Akhirnya proses pembelajaran tidak berjalan dengan semestinya yang diharapkan oleh pihak sekolah atau pihak guru. Berikutnya itu kendala dari anak itu sendiri. Terkadang anak ketika tidak ada teman saat belajar, maka dia enggan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi di sini bagaimana peran dari orang tua bisa menjadi teman untuk anak saat belajar dan saat bermain. Karena pembelajaran di TK tidak sama dengan pembelajaran di sekolah-sekolah lainnya. Karena di TK menggunakan sistem belajar sambil bermain. Jadi anak-anak bukan difokuskan untuk pembelajaran, tapi anak-anak difokuskan untuk mengembangkan aspek-aspek penting pada diri anak. Di masa pandemi saat inilah diharapkan orang tua cerdas dalam menyikapi pandemi. Diharapkan orang tua cerdas dalam menyikapi masalah-masalah dalam proses pembelajaran anak. Di masa pandemi saat ini ialah harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dan guru untuk membuat anak lebih nyaman saat melakukan pembelajaran. Harus ada dialog antara orang tua dan guru secara baik. Orang tua
dapat menanyakan perihal-perihal bagaimana membuat anak mereka nyaman saat belajar. Dan orang tua juga harus mengurangi sedikit egonya karena sifat anak di masa saat ini cenderung untuk bermain. Dan seharusnya hubungan orang tua dan anak di masa pandemik ini harus lebih dekat lagi. Karena dari waktu ke waktu anak akan dibimbing oleh orang tua. Sedangkan guru hanya mengamati perkembangan anak dari jauh. Di masa pandemik saat ini, seharusnya orang tua dan guru lebih mengutamakan anak. Apalagi anak yang masih berusia TK atau setara dengan PAUD, karena anak pada usia ini seharusnya dibimbing dan dibina lagi agar terarah dan terdidik. Jika anak pada usia ini dibiarkan tanpa ada pengawasan, maka ditakutkan anak akan mengalami kecenderungan setelah dewasanya. Karena itu, dalam masa COVID atau masa pandemik ini, peran orang tua adalah kunci utama dari keberhasilan anak nantinya. Baiklah, itulah analisis saya mengenai manajemen suatu lembaga pendidikan di masa pandemik saat ini.